بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Dalam pertemuan terakhir dari tafsir Al-Quran, kita membahas tafsir surat Al-Buruj. Sekarang tafsir surat Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq secara bahasa artinya terpecah. Berasal dari kalimat syaqqa yang artinya memecahkan. Insyaqqa terpecah. Itu secara bahasa. Kemudian Allah Azza wa Jalla memulai ayatnya dengan kalimat idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Tempat ayat ini Allah Azza wa Jalla berbicara tentang fenomena hari kiamat. Tentang fenomena hari kiamat. Bahwa di antara fenomena yang sangat mengerikan kejadian ketika hari kiamat adalah idzas samaa'u syaqqat. Langit terpecah. Nanti dalam surat Al-Infitar idzas samaa'un fatarat. Artinya berarti di ayat ini atau di surat ini idzas samaa'un syaqqat, langit terpecah. Kemudian di surat yang sesudahnya nanti idzas samaa'un fatarat. Apa berarti langit kejadiannya pada saat hari kiamat? Langit terpecah terlebih dahulu, baru kemudian apa? Jatuh. Idzas samaa'un fatarat, jatuh, hancur lebur. Jadi kejadiannya atau fenomenanya langit pecah, kemudian jatuh berkeping-keping. Itulah fenomena yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Idzas samaa'u syaqqat. Jadi ini sekali lagi ini adalah fenomena hari kiamat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Kenapa langit yang begitu tinggi, begitu luas, begitu tebal sampai 7 lapis terpecah dan hancur? Karena dia tunduk kepada
Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang tidak tunduk kepada Allah sangat sombong, karena langit yang begitu tinggi saja tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, lalu bagaimana dengan manusia? Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Adzinat ay sami'at wa ata'at fil insyiqaq. Wa huqqat. Apa makna wa huqqat? Ay wa huqqa laha an tasma'a wa tuti'. Dan pantaslah langit untuk tunduk dan taat kepada perintah Allah. Pertanyaannya, kok manusia enggak taat? Jadi Allah katakan wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan Allah Azza wa Jalla langit terpecah kemudian hancur berkeping-keping. Itu semua karena tunduknya dia, taatnya dia kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Wa huqqat, dan pantas memang dia tunduk kepada Allah, dia taat kepada Allah karena dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah ciptaan Allah, maka pantas untuk tunduk, untuk taat. Wa idzal ardu muddat. Muddat ay zida fi sa'atiha. Dan apabila bumi dihamparkan. Apa maksudnya wa idzal ardu muddat? Ay zida fi sa'atiha kama yumaddul adim wa lam yabqa 'alaiha bina'un wala jabal. Yang membikin sesak bumi ini kan kelihatannya gunung dan bangunan. Ketika hari kiamat, barakallahu fikum, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan semuanya sehingga terlihat sangat luas. Bangunan semuanya hancur. Gunung-gunung semuanya hancur sehingga yang ada hanya bumi terhampar semuanya. Itu bumi kiamat. Nanti setelah dihamparkan semuanya bumi ini, setelah semuanya rata, gunung sudah tidak ada, bangunan sudah tidak ada, baru kemudian gunungnya sendiri zilzalaha. Ya, coba kebayang. Ketika bumi sudah tidak ada gunung, ketika bumi sudah tidak ada gunung, sudah tidak ada bangunan, otomatis yang terjadi apa? Goncang, gempa. Makanya kejadiannya itu seperti itu prosesnya seperti itu. Awalnya Allah Azza wa Jalla hancurkan dulu semua bangunan-bangunan yang ada di muka bumi. Allah hancurkan semua gunung-gunung, bukit-bukit, sehingga semua tanah itu rata dengan laut. Rata dengan laut itu. Sudah tidak ada lagi bendungan, sudah tidak ada lagi jembatan, sudah tidak ada lagi gunung. Gunung-gunung semuanya sudah diratakan semuanya. Kemudian ketika sudah rata semuanya, barulah kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan bumi untuk digoncang segoncang-goncangnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Goncanglah kemudian bumi segoncang-goncangnya sehingga dia pun wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Setelah saya katakan, setelah tadi sudah diratakan dengan gunung-gunung semua sudah hancur, bangunan sudah hancur, kemudian Allah goncangkan bumi itu, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, semana dengan ini. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan bumi pun kemudian mengeluarkan semua isinya. Wa takhallat, dan dia pun berlepas diri dari kandungannya. Subhanallah. Coba ketika sekarang masih ada dunia
begitu capeknya orang menggali kekayaan bumi, mengebor minyak, mengambil emas, menggali apa saja mutiara yang tertimbun di bawah tanah. Tapi ketika hari kiamat, wa alqat ma fiha wa takhallat. Ketika hari kiamat naik dengan sendirinya itu, bangkai-bangkai yang terpendam di dalamnya naik, semua kekayaannya naik semuanya. Tetapi siapa lagi yang mau ngambil? Sudah enggak ada lagi. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan fenomena kita tentang di antara kejadian yang dahsyat nanti menjelang hari kiamat adalah akan terjadi pertempuran besar-besaran antara umat manusia memperebutkan sungai Efrat yang ada di Irak. Sungai, gunung di dalam sungai yang terpendam di dalamnya kekayaan dunia emas luar biasa, dan itu ada di Irak yang sudah diteropong oleh Amerika sekian 10 tahun silam, sehingga mereka selalu mengincarnya. Namun pada akhirnya itu sudah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti pada akhirnya dari ribuan manusia yang berperang yang memperebutkan gunung emas yang ada di penghujung sungai Efrat, dari sekian ribu manusia yang hidup tinggal satu orang. Dia berhasil menguasai bukit emas, tapi tinggal sendirian. Siapa yang mau beli, mau dijual kemana, mau diapain coba? Stres juga. Mau diapain? Nah, stres juga. Itu di antara fenomena. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Di antara fenomena yang akan terjadi di hari kiamat adalah semua yang ada di dalam bumi keluar. Kemudian apa? Kata Allah Azza wa Jalla, wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Dan dia pun dia melakukan itu semua karena tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, dan sangat pantas untuk dia tunduk kepada Allah. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwa semuanya yang ada di langit dan di bumi adalah hamba Allah. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada satupun hamba yang ada di langit, makhluk yang ada di langit maupun di bumi, kecuali kelak semuanya akan datang menghadap Allah sebagai hamba Allah. Mau dia manusia, mau dia jin, mau dia malaikat, mau dia benda hidup, benda mati, semua menghadap Allah Azza wa Jalla statusnya sebagai hamba. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Laqad ahsahum wa addahum adda. Dan semua itu sudah didaftar oleh Allah Azza wa Jalla. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kamu bekerja keras menuju Allah, maka kamu akan menemuinya. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai sekalian manusia, innaka kadih, ay innaka sa'in ila rabbika sa'yan wa amilan amalan famulaqi.
wahai manusia, bahwa seberapapun capeknya kamu ibadah, perjuangan kamu ibadah, pasti kamu akan dapati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insan, innaka kadih, innaka sa'in. Wahai manusia, Anda beribadah kepada Allah di tengah malam, Anda bersedekah, Anda berinfak, Anda salat, Anda puasa, famulaqi. Jangan pernah hitung-hitungan karena bakal kamu temukan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Artinya barakallahu fikum, manusia memang capek ibadah. Bahkan dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa ad-dunya, dikatakan oleh Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Capek orang di dunia ini. Tetapi capeknya manusia itu bakal terbayarkan. Bakal terbayarkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada orang yang meninggal, beliau mengatakan mustarihun wa mustarah. Orang yang meninggal itu salah satu dari dua. Mustarih, mustarah. Kalau dia adalah orang yang baik, orang yang saleh, maka dia dengan meninggal mustarih, istirahat dari capeknya dunia, dari capeknya ibadah. Orang tua kita meninggal, alhamdulillah. Kok orang tua meninggal, alhamdulillah, lah terus mau apa lagi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudahlah, alhamdulillah, itu yang terbaik. Orang tua sudah capek membesarkan kita, sudah capek berjuang, sudah. Kemudian dia pamit. Mudah-mudahan dia mendapatkan tempat peristirahatan di sana, mustarih. Wa mustarah, kalau dia adalah orang yang kafir, orang yang jahat, mustarah. Artinya apa mustarah? Orang lain istirahat, tetangga kiri kanan tenang dari gangguan dia. Tinggal mau milih meninggal mustarih atau mustarah, gitu aja udah. Tentunya orang yang waras milih mustarih, istirahat. Istirahat, mustarih. Kalau itu kan biasakan jamaah-jamaah begitu. Kalau ngomong ana berraha. Ana berraha, saya butuh rehat. Jamaahnya Arabnya Indonesia, Arab Pekalongan kayak Arab Tegal begitu. Rehat. Rehat bahasa Arab. Mustarih, mustarah. Naam. Ana berraha, saya butuh istirahat. Orang meninggal sudah mustarih. Kalau orang baik, ya ayyuhal insan innaka kadihun. Camkan ayat ini, hadirkan ayat ini pada saat Anda merasa malas ibadah. Karena ayat Al-Quran itu kan motivasi, obat. Hadirkan ayat ini pada saat Anda merasa capek puasa Ramadan. Hadirkan ayat ini pada saat Anda merasa kesel ketika Anda sudah membantu orang, sudah berbuat baik pada orang, kemudian orang itu tidak berterima kasih pada Anda. Kenapa? Daripada kamu gugurkan pahala amalmu, pahala sedekahmu, Anda sudah ngasih seorang hadiah. Anda sudah membantu orang. Ternyata orangnya malah kurang ajar. Boro-boro berterima kasih, malah sengit di belakang mulutnya. Apa coba? Kita mau ungkit, akhirnya pahala sedekah kita jadi hancur. Kita ceritakan ke orang, jatuhnya gibain dia. Serba salah kita. Mulutnya di belakang kotor, tapi dia jalan gaya pakai pemberian dari kita. Ini orang perasaan pakai kerudung dari saya, tapi kenapa mulutnya kayak gini? Sudah, hadirkan ayat ini. Ini orang gaya-gaya jalan pakai tas dari saya loh. Tapi kenapa kok mulutnya seperti ini saya? Udah, serba salah. Kamu gibain dia dosa, kamu balas fitnah dia dosa, kamu pikirkan dia mengganggu pemikiran kamu, mending hadirkan ayat ini.
Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Ingat ayat ini itu tenang. Obat. Al-Quran itu obat. Orang lagi sakit, minum apa? Minum obat. Orang lagi sakit hati, minum obat. Obatnya apa? Obatnya Al-Quran. Bukan obatnya di teror di WA status tambah sakit hati kamu. Kalau kita lagi sakit kan cari dokter. Dapat resep dari dokter, minum obat, lumayan, alhamdulillah. Bisa tenang lagi pikirannya, demamnya turun. Ya, demamnya turun. Walaupun nanti kembali lagi, kenapa sakitnya? Karena nggak punya fulus. Oh. Dikasih obat pun tetap aja kembali lagi ntar. Jadi sekarang kita logikanya kan begitu. Kalau kita sakit apa yang kita cari? Obat. Sama juga ketika kita sakit kepada orang, sakit hati kepada orang, saya sudah baikin tapi kenapa dia begitu ke saya? Saya sudah kasih tapi kenapa dia balasannya begitu? Ini kan sakit. Lalu apa berarti? Cari obat, bukan tambah sakit. Kita mau mengungkit pemberian, kata Allah, dosa. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Enggak boleh mengungkit, enggak boleh menyakiti. Kita mau merendahkan di grup, woi, so-so gaya, itu ingat dari saya semua. Ayah, tambah dosa kitanya. Sudah sakit tambah dosa. Tapi coba kalau kita hadirkan ayat ini, langsung obat itu datang. Ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, innaka kadihun, bahwa segala sesuatu yang kamu usahakan di jalan Allah, segala sesuatu yang kamu persembahkan karena Allah, segala sesuatu yang kamu kerjakan karena Allah, orang berterima kasih kepada kamu ataupun tidak berterima kasih, famulaqi, kamu akan dapatkan catatan pahalanya di hadapan Allah. Lah itu kan obat. Biiznillah langsung sembuh sakit hatinya. Yang tadinya sudah ngamuk-ngamuk, panas, setan ini orang sudah diginikan, sudah dibantu, nggak tahu diri itu semua. Begitu minum obat pil merek Al-Quran, ayatnya seperti ini contohnya, langsung sembuh. Famulaqi, oh iya, berarti saya bakal dapat ganjarannya di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kan enak, gak jadi pening kepala akhirnya. Sama juga ketika seorang guru sudah mengajarkan ilmu, sudah mengajarkan hafal bacaan Quran, begitu dia bisa baca Al-Quran, ini murid kurang ajar, mending cuman gak tahu balas budi, menjelekkan, udah biarkan. Itulah yang dikatakan oleh orang Arab, allamtuhu rimayata hatta idza qawiyat sa'iduhu ramani. Saya yang ngajarin dia memanah, begitu dia bisa memanah, saya yang dipanah. Nasib. Makanya ada di dalam orang pepatah Arab itu ada yang istilah orang Arab bilang jaza sinamar. Jaza sinamar. Itu orang Arab itu paling sering. Istilahnya kalau dalam bahasa kita itu air susu dibalas air tuba. Tapi kalau orang Arab lebih sadis. Jaza sinamar. Membalas kejelekan dengan membalas kebaikan dengan kebaikan. Apa itu jaza sinamar? Jaza sinamar itu ceritanya di Baghdad ada orang kaya raya ingin dia cari tukang, minta dibelikan dibikinkan rumah paling mewah sendiri. Nggak ada saingannya. Tukangnya ketemu namanya Sinamar. Ketemulah tukang yang ahli dalam bangunan, ahli konstruksi, dibikinkan rumah paling mewah. Nggak ada saingannya di Baghdad. Paling mewah, paling tinggi. Begitu selesai, Masya Allah rumahnya udah paling mewah, menjadi sorotan orang. Naik di
puncak di satahnya paling tinggi, di puncak rumah itu paling tinggi. Sang tuan rumah khawatir, takutnya tukang ini bikinkan untuk orang lain menyamai rumah dia. Maka tukang ini didorong dari atas rumah biar jatuh, akhirnya meninggal. Akhirnya jadilah istilah dalam orang Arab, jaza sinemmar. Jaza banuhu abal ghailana kama sinemmar. Jaza sinemmar. Itulah istilahnya kalau dalam bahasa kita, air susu dibalas air tuba. Kalau orang Arab bilangnya jaza sinemmar. Nah, takut tukang ini membangunkan rumah untuk orang lain yang menyamai rumahnya, akhirnya dilempar dari puncak, didorong sampai mati supaya tidak membangunkan rumah untuk orang lain. Jaza sinemmar. Tapi kalau kita berpikir, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Subhanallah, ma'asyiral ikhwati wal akhwat, Al-Quran itu obat. Siapa yang tidak mengobati hatinya dengan Al-Quran, dia akan selalu tersiksa hidupnya dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia saksikan. Yakinlah itu semuanya. Dia akan tersiksa. Siapa yang tidak mengobati hatinya dengan Al-Quran, dia akan selalu tersiksa hidupnya. Melihat orang lain sukses, dia enggak, iri. Tapi coba kalau dia mengobati hatinya dengan Al-Quran. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Langsung diobati itu hatinya. Wahai manusia, kamu enggak usah iri. Kami yang membagi rezeki kalian. Bisa jadi hari ini bagian dia, bulan ini bagian dia, tahun ini bagian dia, bagian kamu esok hari, bulan depan, tahun depan, sabar. Sudah ada waktunya dibagi masing-masing. Selesai urusan. Kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu itu dengan takdir, sudah ada takdirnya masing-masing. Maka manusia tidak perlu obati hati itu dengan Al-Quran. Niscaya akan mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan hati. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun. Anda itu capek dalam beramal. Ya memang capek. Siapa sih yang gak capek di dunia ini? Capek. Orang miskin, orang kaya, masyarakat, pejabat, presiden, capek. Gak ada yang gak capek di dunia ini. Semuanya capek. Nah, orang yang pendiam, orang yang banyak ngomel, capek. Pendiam juga capek, diam terus. Yang banyak ngomel, capek, di ngomel melulu. Semuanya capek orang. Tetapi apa kata Allah? Kalau capeknya kamu itu dalam kebaikan, kalau capeknya kamu itu dalam ibadah, kalau capeknya kamu dalam di jalan Allah Subhanahu wa taala, famulaqi, yakinlah niscaya kamu akan mendapatkannya. Kalau capeknya kamu di jalan Allah, kamu akan mendapatkan itu semua. Masya Allah. Tapi coba kalau capeknya kita dunia saja. Orang berbuat maksiat capek enggak? Orang berbuat maksiat capek. Berbuat dosa capek. Capek orang berbuat dosa. Capek diomongin orang, capek digebukin orang, capek dan capek. Tapi kan kasihan di hadapan Allah, mereka malah justru tambah tersiksa, wal'iyadu billah. Kemudian فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Ini kelanjutannya. Maka adapun orang yang catatannya diterima dari sebelah kanannya, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Jadi di hari kiamat itu ada yang dinamakan hisaban yasira. Apa itu hisaban yasira? Dan di hari kiamat itu kan akan dihisab oleh Allah. Apa itu hisab? Hisab itu hitung-hitungan. Bos dengan karyawan mesti akan ada hisab akhir bulan. Hitung-hitungan.
akhir pekan, akhir tahun, tutup buku. Kita ini kan sama saja. Kita ini Tuhannya kita kan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita hidup di dunia kan suruh amal, enggak pernah hisab. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Falyawma 'amalun wa ghadan hisab." Falyawma 'amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Juga Umar bin Khattab mengatakan seperti itu. Dunia ini adalah amal, enggak ada hisabnya. Dunia ini amal, hisabnya enggak ada, belum. Nanti di hari kiamat hisabun wala amal, adanya hisab, tidak ada lagi amal. Lalu kalau sudah dihisab, apa itu hisab dihitung? Berapa bulan ini? Pekan ini berapa ini? Masuk berapa? Pengeluaran berapa? Barang berapa ini? Masih ada berapa? Hisab. Semua ditemukan ternyata ada penyalahgunaan. Ini kenapa ini? Kok ada transaksi gelap ini? Dari mana ini? Kok ada transaksi gelap ini? Kenapa ini? Kok ada transaksi gelap ini? Semuanya hisab. Di yaumil qiyamah semua dari yang kecil yang sampai yang terbesar dihisab. Cuman bedanya kalau orang yang mukmin, berarti apa? Yang namanya hisab itu setelah menerima catatan amal. Kenapa Allah katakan fa man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Timbangan amal dulu di padang mahsyar. Setelah timbangan amal baru kemudian tatayyurus suhuf, ditebarkan itu amalan-amalan kebaikan, nanti akan menghampiri orangnya masing-masing. Nanti akan menghampiri orangnya masing-masing. Setelah dihampiri, ada yang menghampirinya dari depan, ada yang menghampirinya dari belakang. Yang menghampirinya dari belakang, dia menerima catatannya dengan tangan kirinya. Karena sudah pesimis duluan, ini alamat kejelekan. Yang menghampirinya dari depan, mengambil dengan tangan kanannya. Kemudian karena dia pede, yakin mengambil dengan tangan kanan, ini tanda saya orang baik, maka dia pun pamer, ha umuqrahu kitabiyah. Pamer dia. Karena dia sudah yakin menerima catatan amal dengan tangan kanan, pamer dia, ha umuqrahu kitabiyah. Oi, baca ini catatan saya, baca ini, pamer dia. Baca. Ha umuqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Nah, ini semua saya dapatkan karena dulu di dunia saya yakin bahwa saya bakal dihisab oleh Allah, makanya saya rajin sholat, rajin ibadah. Begitu giliran sebaliknya. Orang yang menerima catatan amal dari sebelah kiri dengan tangan kiri, dari belakang dengan tangan kiri, dia pamer? Enggak, dia juga berteriak, ya laitani lam uta kitabiyah. Taunya begini, ngapain saya terima ini kitab? Taunya kirain apa ini saya ambil, ternyata semua kejelekan saya. Taunya begini, ngapain terima? Enggak usah aja udah. Tapi enggak bisa, harus kamu terima. Baru kemudian setelah menerima amalan masing-masing, itulah yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, wastami' yawma yunadil munadi min makanin qarib. Disitulah setelah menerima catatan amal masing-masing, baru kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan malaikat untuk mengabsen manusia satu persatu, dipanggil. Dalam hadis Adi bin Hatim At-Ta'i, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali mesti akan disidang oleh Allah berdua, tidak ada juru bicara. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Dia melihat sebelah kanan, barangkali ada yang bisa membela, enggak ada. Sebelah kiri enggak ada.
Dia melihat di depan, fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi. Dia melihat ke depan yang ada neraka jahanam. Panggil. Ini sudah hisab ini. Sudah di padang mahsyar, sudah dikumpulkan di padang mahsyar, sudah disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaatul kubra, sudah datang Allah azza wa jalla wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, sudah datang Allah azza wa jalla bersama malaikat bersaf-saf, kemudian sudah ditimbang amal, sudah menerima amalan masing-masing, ada yang menerima dengan catat tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri, baru kemudian setelah itu dipanggil satu persatu. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Bagaimana itu sidang satu persatu, butuh waktu berapa tahun itu? Urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sidang, panggil. Bedanya apa ketika sidangnya seorang mukmin dengan orang munafik? Itulah yang dikatakan oleh Allah, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Apa maksudnya? Huwa ardu amalihi alaih. Perlihatkan secara rahasia. Nih catatan amalmu. Kamu dulu rajin sholat kan? Rajin ya Allah. Tapi kamu dulu juga suka nguktil duit kan? Iya, kayaknya sih iya. Dulu saya rahasiakan di dunia, kamu gak ketahuan. Kamu dulu ada dosanya kan? Kamu lihat di dosa kamu? Lihat ya Allah. Kamu ngakui, saya ngakui ya Allah. Ini kebaikan kamu, ini kejelekan kamu. Saya ngakui ini Allah. Sudah, intinya hanya diperlihatkan, itu namanya hisaban yasira. Ini catatan amal. Kamu ingat pernah berbuat dosa ini? Pernah. Pernah ya Allah, pernah. Ya Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, dulu kamu waktu di dunia selalu saya tutupi aib kamu ini, sekarang saya ampuni. Sudah selesai, masuk surga. Masya Allah. Selesai. Dipajang, diperlihatkan amalnya, tanya ingat ini, ya ingat, udah masuk surga, masuk. Semua dosa-dosamu hari ini sudah saya ampuni, karena kamu banyak ibadah dan banyak istighfar dan bertauhid, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Itu makna hisaban yasira. Makna daripada kalimat atau firman Allah Azza wa Jalla, hisaban yasira. Kemudian wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Hisabnya begitu cepat, dia begitu cepat kembali ke keluarganya di dalam surga bersama orang-orang yang beriman dalam keadaan senang. Di hari kiamat, ya, pada saat penerimaan rapot di padang mahsyar, timbangan amal, penerimaan catatan amal, hisab, enggak ada yang saling kenal. Enggak ada yang saling peduli. Kenal iya, tapi enggak ada yang peduli. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Orang lari meninggalkan saudaranya, meninggalkan ayah ibunya. Artinya tahu, itu ayah saya, itu ibu saya. Tapi peduli udah, enggak peduli udah, enggak ada. Enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Ketemu istrinya, lari, enggak ada urusan. Ketemu anak, lari, enggak ada urusan. Anak ketemu orang tua, lari, enggak ada urusan. Makanya begitu selesai dihisab oleh Allah Azza wa Jalla dengan hisab yang ringan, langsung dia kembali kepada keluarganya, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Begitu selesai dihisab masuk surga, ketemu keluarganya langsung, alhamdulillah kita ketemu di sini. Itulah yang sering kita dengar, masuk surga satu keluarga. Nanti di dalam surga baru ketemu. Nah, alhamdulillah kita ketemu di sini. Suami istri ketemu di dalam surga. Padahal di dunia sudah sempat cerai lama. Karena berantem melulu gak akur. Tapi karena istrinya rajin sholat, suaminya rajin sholat, di surga ketemu, Masya Allah. Sudah tidak ada lagi dendam. Sudah kita tidak berantem lagi. Kamu sudah punya bidadari, saya juga sudah jadi bidadari, kata istrinya. Masya Allah. Laki-lakinya sudah dapat bidadari, istrinya jadi bidadari, sudah nggak ribut lagi.
Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ketemu di dalam surga. Masya Allah, betapa indahnya itu. Betapa nikmatnya itu. Ya Rasulullah, kalau seorang wanita di dunia pernah menikah beberapa kali, nanti di hari kiamat dengan siapa pasangannya, kata Ummu Salamah. Penasaran, ingin tahu Ummu Salamah. Kata Rasulullah SAW, kalau suaminya sama-sama orang saleh, orang baik, penghuni surga, dia akan diberi kebebasan oleh Allah Azza wa Jalla milih di antara suaminya yang dia sukai. Masya Allah. Ya sudah, tidak apa-apa. Kalau ternyata dia tidak memilih kita, nggak apa-apa. Kenapa? Sudah banyak bidadari di surga itu. Pilihan yang terbaik gak akan pernah menyesal. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Masya Allah. Setelah selesai dihisab, catatan amal dengan tangan kanan udah selesai. Ini kan sudah alamat, sudah hisaban yasira, catatan amal dengan tangan kanan, timbangannya lebih berat kebaikannya, hisab yasira, otomatis melintasi sirat apa? Kalbarq. Bisa melintasi sirat secepat kilat, langsung surga. Ketemu di dalam surga bersama keluarganya, bersama ayah dan ibunya. Masrura, otomatis senang. Alhamdulillah, perjuangan kita gak sia-sia. Nah, di dunia bisa dipisah-pisahkan satu keluarga oleh orang-orang kafir, para penjajah. Tapi kalau semuanya bertakwa kepada Allah, semuanya di surga akan kumpul kembali. Berkumpul kembali di dalam surga, satu keluarga besar. Begitu selesai melintasi sirat, mau masuk surga. Na'am barakallahu fikum. Di situ ada anak-anak kecil bersama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menanti di pintu surga. Orang tuanya sudah gak kenal siapa anak ini. Siapa kamu? Saya anakmu yang dulu meninggal masih umur 1 bulan. Saya anakmu yang dulu meninggal masih bayi, yang belum berdosa. Sekarang saya akan mensyafaati kamu wahai orang tuaku. Dan dia pun memegang pakaian kedua orang tuanya dan diajak ke surga. Saya sudah lama menanti kamu wahai orang tuaku. Saya tidak akan masuk surga sebelum orang tuaku masuk surga. Syafaat. Masya Allah. Itu namanya hisaban yasira. Hisaban yasira al-ard. Cuma diperlihatkan catatan amal. Nih amal baik. Ini dosamu. Kamu ingat ini dosa? Iya. Sudah. Gak usah mikirkan itu. Dulu di dunia saya tutupi dosa kamu. Sekarang saya ampuni semuanya. Itulah hisaban yasira. Kemudian wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dan adapun orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah belakang. Kalau tadi biyamini dengan kanan, kalau ini dari belakang. Gak ada pertentangan. Al-Quran itu gak ada pertentangan. Artinya orang kalau menerima catatan amal dengan tangan kiri, diserahkan catatan amalannya dari belakang. Dia menerimanya dari belakang. Yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, diserahkan itu catatan amal dari arah depan. Sehingga udah optimis duluan dia. Lalu apa? Fasawfa yad'u subura. Dia belum baca ini. Dia belum baca isi catatannya apa. Dia belum tahu isi catatan itu apa. Tapi yang jelas ketika dia disodorkan catatan amal dari belakang. Dan dia hanya bisa menggerakkan tangan kiri dan tangan kanan tidak bisa bergerak. Hanya bisa menggerakkan tangan kiri untuk menerima catatan amal itu. Dia sudah pesimis duluan. Sehingga dia berteriak, fasawfa yad'u subura, maka dia pun berteriak, betapa celakanya saya. Hancurlah nasib saya. Fasawfa yad'u subura, berteriak. Dalam surat Al-Haqqah yang tadi kita bacakan, ya laitani lam uta kitabiyah, walam adri ma hisabiyah, ya laitaha kanatil qadiyah.
Dia berteriak, kalau tahu seperti ini isinya mending saya nggak usah diserahkan catatan amal saya. Nggak usah dihisap. Tapi kan terlambat. La haula wala quwata illa billah. Fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka jahanam. Ada orang Indonesia namanya Bu Sa'iroh. Berani banget neraka berjalan. Ada lagi orang Indonesia Hutamah narun hutamah narun al-hutamah. Nama-nama neraka jahanam. Nah, wa yasla sa'ira. La ilaha illallah. Sudah hisabnya susah. Kan hisab itu di dunia, di akhirat kan ada dua, hisaban yasira, yang kedua hisab azab. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, tentang makna hisaban yasira, apa maksudnya?" Maka Rasulullah mengatakan, "Man nuqishal hisab udzib." Hisaban yasira itu nikmat. Hisaban syadidan itu azab. Maksudnya apa? Hisaban yasira tadi cuma diperlihatkan catatannya. Sedangkan hisab yang azab adalah satu persatu dosanya ditunjukkan. Satu persatu ditunjukkan. Satu persatu ditunjukkan, nih dosa kamu. Satu persatu. Sampai sekecil apapun. La ilaha illallah. Itulah yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa wudi'al kitab. Wa wudi'al kitab. Fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Sekecil apapun mereka dicatat, mereka akhirnya mengatakan, apa-apaan ini catatan ini? Masa sampai sekecil apapun kita dicatat? Orang yang mujrim, orang yang, sementara orang yang beriman senang. Kenapa? Alhamdulillah, perasaan saya tadi cuman kecil aja itu kebaikan saya, nggak taunya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi ghusni syajaratin nahaa 'anit tariq." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya melihat ada orang bolak-balik ke dalam surga. Kenapa? Dia menyingkirkan ranting yang mengganggu orang di jalan. Pernah kebayang bakal mengantarkan dia ke surga? Orang beriman senang. Orang yang beriman senang sekecil apapun amalan dia dicatat. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Dakhalatil jannata imra'atun fi," ketika Rasulullah SAW menceritakan imra'atun baghiyah, ketika menceritakan wanita, mohon maaf, wanita murahan di Bani Israel masuk surga memberi minum seekor anjing. Jadi kalau orang yang beriman justru senang. Lah, memberi minum seekor anjing. Sekarang secara logika, apa mungkin hanya karena memberi minum seekor anjing masuk surga? Rasa-rasanya kita ini sudah dijamin surga lah. Karena kita paling tidak, apalagi di sini yang sudah berkeluarga semuanya, kita lebih banyak daripada anjing. Lebih istimewa lagi, kita memberi minum anak istri kita. Bahkan bukan hanya minum, ngasih makan. Jadi logikanya, kalau memberi minum seekor anjing aja bisa masuk surga, kayaknya saya sudah lebih-lebih udahlah. Tapi kan maksudnya bukan itu. Maksudnya bukan berarti hanya karena memberi itu terus masuk surga, kan tidak. Maksudnya yang namanya amal itu, kita tidak tahu yang menjadi sumber hidayah. Itu terasa itu. Ada orang yang tadinya nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah taklim, nggak pernah ini, nggak pernah itu.
Nanti setelah itu dia rajin sholat, bahkan taklim, nanti dia cerita. Awal mulai itu saya ini bisa ngaji, bisa taklim. Awal mulai ini waktu itu saya itu tersesat di jalan. Kehabisan bensin di tol, nggak bawa handphone, ini semuanya macam-macam. Kok tiba-tiba ada orang datang nolong saya? Apa namanya, tiba-tiba ada orang yang butuh pertolongan, saya bantu dia. Padahal saya sendiri butuh pertolongan, tapi saya bantu dia. Nggak tahu setelah itu kok hati saya terasa kayak tanggung kebaikan saya kalau cuma menolong segitu itu. Kok saya mulai tertarik sholat, bahkan tertarik ngaji. Kenapa? Ternyata perbuatan kecilmu sedikit ini tadi adalah sumber daripada rahmatnya Allah. Pas kamu berbuat itu, turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ada orang kafir membantu bikin satu masjid, gak dapat hidayah. Kenapa? Gak ada rahmat Allah pada dia. Allah tidak memberi hidayah. Jadi itu maksudnya, ketika dia memberi minum seekor anjing, subhanallah, rahmat Allah Azza wa Jalla turun. Ini wanita sebusuk apapun amalnya, sejahat apapun amalnya, masih ada hati nuraninya. Masih ada kebaikannya. Allah berikan hidayah dari situ, menjadi wanita salehah. Jadi bukan semata-mata itu doang, sampai ada wanita berdalil, alah saya sudah pakai kerudung aja kok, masa gak masuk surga? Orang itu aja ngasih makan, ngasih minum anjing aja masuk surga, ya salah dong. Jadi kalau dibalik, ini keterangan Imam Al-Qurtubi. Kalau dibalik, di antara amalan-amalan buruk kita ini juga kita tidak tahu loh. Yang membuat apesnya kita itu yang mana kita nggak tahu. Ada orang korupsi triliunan aman, nggak ada yang tahu, nggak terbongkar rahasia. Korupsi miliaran aman, nggak ketahuan rahasianya. Begitu korupsi 100 juta apes. Korupsi 100 juta ternyata pas KPK-nya melek. Nah, tangkap tangan korupsi 100 juta. Begitu disidang semuanya, la ilaha illallah, ternyata 100 juta ini apes aja. Ternyata di rekening orang ini sudah miliaran, triliunan, dari mana semua? Dari korupsi. Nah, itulah manusia. Kita itu, dari perbuatan kita itu, apesnya kita nggak tahu. Makanya disitulah kata para ulama, jangan pernah meremehkan dosa sekalipun itu dosa kecil. Karena kita nggak tahu apesnya mana kita. Sama ketika kita berbuat baik juga, di antara perbuatan baik kita ini yang mengundang turunnya rahmat Allah, pasti turunnya rahmat Allah yang mana kita nggak tahu. Kadang-kadang kita berbuat baik pada orang, Allah merahmati kita. Itu makna hadis itu. Jadi bukan semata-mata itu doang langsung masuk surga. Artinya itu sebab. Sebab si wanita itu mendapatkan apa? Mendapatkan hidayah. Ada aja itu sebabnya, subhanallah. Kan ada itu kemarin, orang Chinese. Pengusaha sukses. Tiba-tiba jatuh, bangkrut, terlilit hutang. Itu dicerita di biografinya dia. Daerah Jogja kan, nggak salah. Dia cerita, bangkrut, mana punya urusan dengan bank, punya hutang ini semua. Sampai berpikiran bunuh diri. Suami istri bunuh diri. Sudah kita bunuh diri aja, biar selesai. Malam hari, dia kemudian tidur bermimpi. Didatangi oleh orang yang berjubah putih. Kemudian diperintahkan untuk banyak-banyak sholat. Coba kamu banyak-banyak sholat, banyak-banyak istighfar. Keesokan hari mereka merenung suami istri. Suruh sholat. Kita ini Kristen. Artinya kita suruh masuk Islam. Tapi sepertinya ini jalan yang baik. Daripada kita bunuh diri. Akhirnya carilah dia mereka bergila ke KUA masuk Islam. Sholat, alhamdulillah setelah itu kembali hidup mereka seperti biasa. Jadi kok bisa Allah jadikan sumber hidayah mereka, sumber rahmat Allah lewat apa? Mimpi. Nah, jadi mohon maaf barakallahu fikum, itu maknanya. Yang namanya rahmat Allah itu dari perbuatan kita nggak tahu yang mana coba. Ada seorang penjual ST keliling. Satu kali dibilang goblok langsung bisa umroh. Satu kali dibilang goblok sana jual langsung bisa umroh.
Sementara satpam tiap hari digoblok-goblokin, gak umroh-umroh. Kata dia, ya Allah, apes. Saya yang jadi satpam tiap hari digoblok-goblokin sama atasan. Gak umroh-umroh, boro-boro umroh gaji gak naik-naik. Lah ini penjual ST baru sekali digoblokin. Langsung bisa umroh, malah dapat duit pisan, ya Allah. Akhirnya ada lagi orang lain coba-coba jualan STA, kalau ada pengajian barangkali ada yang goblokin. Enggak juga. Enggak ada juga yang, kalaupun digoblokin juga enggak naik enggak umrah juga. Kenapa? Rahmat Allah. Yang namanya nasib itu Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat itu. Ya, subhanallah. Wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Itu bedanya. Kalau orang mukmin bergembira, bersenang-senang dengan keluarganya di dalam surga, sama-sama muslim. Kalau orang kafir bersenang-senang dengan keluarganya di dunia, innahu kana fi ahlihi masrura. Itu bedanya. Innahu dhanna an la yahur. Sungguh dia mengira bahwa dia tidak akan kembali. Makanya kenapa sih orang-orang Nasara itu gak pernah mikir ibadah? Ibadahnya cuman hari Jumat, sekali sepekan. Dosa tiap hari. Kenapa mereka gak pikir ibadah? Yahudi juga begitu. Karena mereka sudah yakin kalau mati mesti masuk surga. Mesti masuk surga. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada Yahudi Madinah, ada Nasara Najran. Duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yahudi mengatakan, "Lan yadkhulal jannata illa man kana hudan." Orang Yahudi mulai di hadapan Rasulullah. Enggak ada yang masuk surga kecuali Yahudi. Nasara enggak terima, au Nasara. Kata orang Nasara Najran, enggak, Nasara yang masuk surga. Ribut ini. Yahudi mengklaim dirinya hanya mereka yang masuk surga, Nasara mengklaim dirinya hanya mereka yang masuk surga. Rasulullah mengatakan apa? Enggak, yang masuk surga itu orang Islam, enggak. Kenapa? Islam itu agama logika, agama masuk di akal. Agama yang mengajarkan kita untuk selalu menggunakan apa? Akal sehat kita, bukan akal busuk. Rasulullah tidak mengatakan, kamu Yahudi gak bakal masuk surga, Nasara gak bakal masuk surga, yang masuk surga orang Islam enggak. Rasulullah mengatakan, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Sudahlah, kamu kan Yahudi katanya hanya kalian yang masuk surga, Nasara katanya hanya kalian yang masuk surga, sekarang buktinya apa? Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Buktinya apa? Kamu ada perjanjian dari Allah wahai orang Yahudi? Kamu ada perjanjian dari Allah wahai orang Nasara? Kamu sudah megang tiket surga? Hatu burhanakum. Itulah Islam. Ya. Islam mengajarkan kita menggunakan akal, bukan nunut manut saja. Ntar kalau masuk surga saya nggak akan masuk sebelum para pengikut saya. Percaya aja. Mi'raj 70 kali dalam satu malam. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Orang, itu maksudnya begini. Coba Mbok punya otak dikit, Mbok punya akal dikit, mi'rajnya pakai apa coba? Mi'rajnya coba punya akal dikit lah. Jangan mengkristal gitu loh. Keterlaluan gitu loh. Lagi ceramah, lagi khutbah, tahu-tahu mata melotot. La, Rasulullah lewat katanya. Ya astaghfirullahaladzim. Orang kena stroke. Gejala dibilang Rasulullah sedang lewat. Mbok punya akal, mbok punya otak gitu loh. Masa Rasulullah lewat? Rasulullah sudah meninggal, apa yang lewat, Bib? Kalaupun lewat kenapa nggak ditahan dikit, syahi sebentar kek, duduk sebentar syahi biar kita juga lihat. La ilaha illallah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kata Rasulullah, buktinya mana? Dalil. Kemudian setelah itu apa kata Allah?
bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih sampai akhir ayat. Kata Allah, katakan kepada mereka Yahudi dan Nasara, wahai Muhammad, yang masuk surga itu adalah orang yang menundukkan wajahnya kepada Allah wa huwa muhsin dan bertauhid, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Kamu Yahudi masuk surga, kamu Nasara ada peluang masuk surga? Ada. Yahudi, Nasara ada peluang masuk surga, tapi dengan syarat apa? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk surga tunduknya ke tembok ratapan, gimana? Masuknya tembok ratapan sana. Jadi Islam tidak menutup Yahudi nggak bakal masuk surga, Nasara nggak masuk, tapi dengan syarat bala man aslama wajhah. Orang yang ngaku Islam pun kalau nggak pernah sholat, nggak pernah tunduk kepada Allah, ya nggak bakal masuk surga. Dah ada fanatik, masya Allah. Akal apa selalu mengajarkan untuk orang itu menggunakan akalnya. Kemudian barakallahu fikum. Bala tayyib innahu dhanna an la yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Bahkan Allah azza wa jalla selalu maha melihat apa yang dia perbuat. Ini Allah azza wa jalla mengingatkan kita. Kalau Allah azza wa jalla melihat apa yang kita perbuat, lalu apa reaksi kita? Itulah makna siapa yang menghafal 99 nama Allah masuk surga. Maknanya menghafal dan mengamalkannya. Kalau Allah selalu melihat apa yang kita perbuat, lalu kita mau berbuat dosa di mana kalau begitu? Kalau Allah selalu mendengar apa yang kita ucapkan, lalu kita mau berbuat dosa di mana? Mau sembunyi dari mana? Mau sembunyi di mana? Bala inna rabbahu kana bihi basira. Kita tambah satu ayat. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. Ini kalimat-kalimat seperti ini, kalimat di dalam bahasa Arab. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. Ini sebelum diturunkan di dalam Al-Quran oleh Allah Azza wa Jalla, orang Arab zaman dahulu sudah biasa menggunakan kalimat-kalimat seindah ini. Fala uqsim bisyafaq was-safaq wa ma wasaq wa ma adraka masyafaq. Sudah terbiasa mereka. Fala uqsimu bisyafaq. Sungguh aku bersumpah dengan cahaya merah pada waktu senja. Allah bersumpah dengan itu. Wal laili wa ma wasaq. Dan aku bersumpah dengan demi malam dan apa yang disembunyikannya. Wal qamari idza tasaq. Demi bulan apabila sempurna. Allah bersumpah dengan semua makhluk ini, makhluk ciptaannya ini, kemudian menjelaskan la tarkabun tabaqan an tabaq, bahwa kalian dalam kehidupan ini akan menjalani proses. Itu sumpah Allah. Allah bersumpah untuk menjelaskan kepada kita manusia bahwa kita dalam kehidupan ini melewati proses. La tarkabun tabaqan an tabaq. Manusia dalam kehidupan mulai dari rahim ibu proses. Proses kata Rasulullah pertama kali diciptakan manusia ini 40 hari mani. 40 hari kedua berubah menjadi darah. 40 hari ketiga berubah menjadi daging. 120 hari ini kemudian daging ini tadi Allah lilitkan kepada tulang. Kemudian setelah dililitkan kepada tulang, Allah utus malaikat di dalam rahim wanita untuk meniupkan ruh. Kemudian setelah ditiupkan ruh, dicatat takdirnya, ajalnya, amalnya semua sudah dicatat. Nah, itu barakallahu fikum yang terjadi dalam proses penciptaan manusia. Nah, yang terjadi dalam proses penciptaan manusia. Nah, kita cukupkan sampai di sini karena ini sudah ada pertanyaan. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan temanya dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, alhamdulillah. Di sini ada pertanyaan. Ustadz, ketika kita mengalami kesulitan atau kesusahan ekonomi, lalu ada teman atau saudara kita yang kaya, bolehkah kita meminta tolong, mengucapkan minta tolong, atau kita hanya cukup dengan berdoa
dan memohon kepada Allah semata. Yang pertama, barakallahu fikum, ketika kita sedang kesusahan, jangan pernah berpikiran kepada manusia. Hindari itu. Naam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu hajatun fa anzalahu billah yushiku an yuqda alaihi. Wa man kana lahu hajatun fa anzalahu bin nas fayushaku an la yuqda alaihi." Barang siapa yang sedang butuh lalu dia mengeluhkannya, mencurhatkannya kepada Allah, maka Allah akan membantu dia. Namun kalau dia ada hajat lalu dia berfikirnya selalu selalu kepada orang, maka Allah akan lepas. Itu yang pertama. Jangan pada saat kita sedang susah, pada saat kita sedang butuh, kita selalu berfikirannya manusia. Orang ini fulan, jangan. Yang kedua, kalau memang benar-benar kita sangat darurat, dalam arti barakallahu fikum, kita sudah tidak ada lagi jalan. Naam. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya menggadaikan baju besinya kepada Yahudi. Terpaksa beliau hutang kepada orang Yahudi dan menggadaikan baju besinya, yaitu darurat lain lagi. Tapi sekali lagi yang pertama kali harus dicamkan di dalam benak kita pada saat kita kesusahan, pertama kali adalah memanggil dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tengah malam, doa kepada Allah Azza wa Jalla. Bangun sepertiga malam terakhir, mohon kepada Allah Azza wa Jalla, nangis kepada Allah Azza wa Jalla, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sekali lagi, kecuali kalau memang benar-benar darurat, yaitu lain lagi. Ya, jadi jangan sekali-kali berpikiran kepada orang selama kita masih ada, masih bisa. Nah, karena bagaimanapun kalau kita sudah bergantung pada orang, Allah Azza wa Jalla akan berlepas dari kita. Nah, jadi itu subhanallah ya ikhwan, memang yang namanya tawakal Allah itu harus 100%. Jadi langkah pertama, jangan pernah berpikiran ke orang dulu. Saya harus lari ke orang ini, saya harus nelpon orang ini, saya harus minta tolong orang ini, saya harus WA orang ini, saya harus... Jangan dulu. Jangan. Gantungkan harapan kamu terlebih dahulu 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jika kita memuji seseorang, kita harus mengucapkan doa barakallahu fikum atau masya Allah, tabarakallah, supaya terhindar dari aib. Tapi bagaimana jika yang memuji kita adalah orang kafir atau non-muslim? Bisakah kita terkena ain dari ucapan mereka? Kalau yang memuji kita adalah orang kafir atau orang muslim yang memang tidak tahu masalah tuntunan seperti ini, naam, ini dengarkan ini ibu-ibu ini, karena sering terjadi ini, terutama sama ibu-ibu, anaknya dipuji, ya, hati-hati. Ya, jangan anakmu dipuji, masya Allah, anaknya cantik banget. Ya, siapa dulu dong ibunya? Tapi kok kelakuannya seperti itu? Ya, siapa dulu dong bapaknya? Bilang cantik, siapa dulu ibunya? Giliran kelakuannya begitu, bapaknya yang disalahkan. Jangan GR. Takutnya anakmu kena aib. Kalau kamu dipuji, entah itu dipuji keahlianmu, dipuji masakanmu, dipuji anakmu, dipuji apa saja, katakan pada dirimu sendiri, masya Allah, Allahumma barik. Jangan GR, kamu sendiri yang doa. Ya, kamu dipuji mobilmu, dipuji kendaraanmu, dipuji kepintaranmu, dipuji ilmumu, dipuji anakmu, dipuji masakanmu, dipuji apa saja, katakan pada diri kamu sendiri, masya Allah, Allahumma barik. Allahumma barik. Allahumma barik. Nah, contoh ya, kita misalnya ini. Orang Indonesia ini kan kalau misalnya ngimamin,
Orang Indonesia misalnya nih, ngimamin, suaranya bagus. Kemudian ada yang puji. Masya Allah, suaranya bagus banget Ustaz. Paling enggak diam aja dia. Diam. Ya, tapi dalam hati GR, diam. Tapi coba beda dengan orang Arab. Pada saat ada orang yang ngalem suaranya dipuji, mesti enggak lepas mulut itu dari Masya Allah, Tabarakallah, Allahumma barik, Barakallahu fiik, Allahumma barik, Barakallahu fiik. Itu mesti begitu itu mereka. Kenapa? Memang lidah itu sudah terbiasa dengan zikir. Nah, itu sudah suatu hal yang yang mesti itu. Makanya kalau orang Indonesia ketemu orang Arab, orang Indonesia paling cengir aja. Assalamualaikum. Sambil nunduk. Padahal itu bukan tradisi orang Arab. Orang Arab kan pegangan salaman, pegang tangan, koyong tangan salaman, kaif halak. Khair, alhamdulillah, masya Allah. Ribut tuh dari situ. Jadi kalau dipuji orang yang tidak tahu doa, barakallahu fiik, masya Allah, dimulaikan hanya muji-muji, kita sendiri yang doa. Kita sendiri yang doa. Mobil kita dipuji orang, Allahumma barik, Allahumma barik, Allahumma barik. Doa mudah-mudahan Allah berkah. Na'am, barakallahu fiikum, wallahu a'lam bis-shawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.